Isi perjanjian pranikah Ferry Irawan dan Vena Melinda kini terkuak, bahas harta Ibu Verrell. Akhirnya Ferry Irawan dan Vena Melinda resmi menikah. Verrell Bramasta dan Atala Naufal pun hadir. Setelah pernikahan itu, terkuak soal perjanjian pranikah Ferry Irawan dan Vena Melinda. Bahkan, perjanjian Vena Melinda dan Ferry Irawan tersebut sudah didaftarkan ke negara. Lantas, apa saja isi perjanjian pranikah Vena Melinda dan Ferry Irawan? Diketahui, Ferry Irawan dan Vena Melinda telah resmi menikah, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 sore. Sebelum hari pernikahan, Ferry Irawan dan Vena Melinda sempat mengunjungi KUA setempat. Hal tersebut diketahui dari tayangan yang disiarkan di acara Insert Today, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Pada kesempatan itu, pasangan ini menyerahkan berbagai berkas pernikahan. Mulai dari surat rekomendasi nikah hingga akta cerai yang nantinya diganti dengan buku nikah. Ferry Irawan juga memperlihatkan surat perjanjian pranikah yang disepakati dengan Vena Melinda. Ia mengungkapkan, perjanjian pranikah tersebut berisikan soal pemisahan harta. Selain itu, perjanjian pranikah keduanya juga sudah sah dan dicatat negara. Surat perjanjian pranikah pisah harta sudah ada, atas nama saya dan Vena. Sudah didaftarkan ke negara dan dicatat, terang Ferry Irawan. Diketahui, Ferry Irawan telah resmi menikahi sang pujaan hati, Vena Melinda. Akad nikah keduanya digelar di Bali dengan dihadiri keluarga hingga kerabat terdekat. Dua anak laki-laki Vena Melinda, Verrell Bramasta dan Atala Naufal nampak hadir. Ibunda Vena Melinda juga hadir dan terlihat memakai pakaian adat Bali. Tempat akad nikah Ferry Irawan dan Vena Melinda nampak indah dengan latar belakang pantai. Lokasi akad nikah turut didekorasi dengan dominasi warna ungu dan putih. Ferry Irawan terlihat mengenakan pakaian adat Bali berwarna abu-abu. Sedangkan Vena Melinda juga memakai adat Bali dengan warna senada. Detik-detik menjelang momen sakral, keduanya sudah disandingkan di meja akad. Kemudian dengan satu kali napas, Ferry Irawan berhasil mengucap ijab kabul. Ucapannya lantang sembari menjabat tangan sang mertua. Saya terima nikah dan kawinnya Vena Melinda binti Jimmy Rekartono dengan mas kawin tersebut tunai, tandas Ferry Irawan. Saat menikahi Vena Melinda, Ferry Irawan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat salat. Tak sampai di situ, ia juga menyertakan satu set berlian blue safir seberat 80 gram. Perlukah buat perjanjian pranikah? Bukan hanya soal biaya dan konsep pesta pernikahan, namun banyak hal lain yang harus dipertimbangkan dengan matang sebelum menikah. Salah satunya adalah menyusun perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Lawyer dan praktisi pendidikan perilaku dompet duafa, Aslam Syahmuda dalam sebuah rilis mengatakan perjanjian pranikah memang belum cukup umum di Indonesia. Masih banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian ini merupakan hal tabu. Sedikit masyarakat Indonesia masih kurang memahami akan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Hanya bagi mereka yang mempelajari serta memahami terkait pentingnya membuat perjanjian secara tertulis. Apakah setelah menikah baru membuat bisa cuma agak ribet, urus ke KUA, notaris lagi, kata Aslam melalui channel YouTube Dompet Duafa, Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020. Jika melihat fakta di lapangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjanjian secara lisan, meskipun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUH Perdata. Padahal semua permasalahan terkait harta kekayaan dan lainnya akan cepat selesai apabila sebelum pernikahan dilangsungkan ada kesepakatan antara kedua calon pasangan dalam sebuah perjanjian. Terlepas dari kepercayaan individu, perjanjian pranikah sebenarnya lebih kepada perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian. Pada pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Setiap harta yang kita bawa sebelum menikah walaupun akan bertambah tetap diatur. Hal yang terkait setelah menikah disebut harta bersama dan harus tetap diatur, lanjutnya.
Jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian, maka sudah menjadi keributan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya akan membela serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami dan istri, sehingga saat kita menikah tidak main-main. Terdapat dua hal yang menjadi fokus bahasan dalam pasal ini, yaitu pemisahan harta benda dan perjanjian kawin huwelijk voorwaarden. Perjanjian pranikah harus dibuat di hadapan akta notaris sebelum diberlangsungkan pernikahan, bukan setelah perkawinan berlangsung. Sebelum ijab kabul, serta tidak boleh dilakukan perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir oleh perceraian ataupun kematian yang sifatnya mengikat. Banyak aspek krusial dalam membuat perjanjian, seperti keterbukaan, kerelaan, objektif, dan notaril. Perjanjian pranikah dianggap penting, sehingga dibutuhkan untuk pembahasan lebih jauh. Merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang sah perjanjian. Di Indonesia ini, ketika menikah sudah diatur perjanjian itu di KUH Perdata dan diatur oleh hukum Islam. Tapi minimal tidak semerta-merta hukum Islam di Indonesia ini tidak terkait dengan hukum positif kita tetap diatur, karena hukum positif untuk perjanjian tadi, tutup assalam.